album ini pada awalnya memang profesi saya sebagai seorang musik dan seorang penyanyi gereja. Itu saja yang kita bisa lakukan. Tapi dengan satu kejadian yang luar biasa menurut saya, istri saya di rumah sakit selama 3 bulan dan saya harus menungguin. Tuhan di situ memperbolehkan saya untuk menulis lagu. Ada 14 lagu yang saya tulis pada waktu itu. Sampai sekarang masih ada beberapa lagu yang masih Tuhan berikan sama saya. Saya tidak pernah bicara untuk saya menciptakan lagu, karena semua ciptaan itu dari Tuhan. Saya hanya menuliskan dan saya hanya menerjemahkan dari apa yang Tuhan kasih di pikiran dan hati saya. Tidak ada yang saya rubah, tidak ada yang saya ganti, baik nada maupun lagu. Singkat cerita, pada 2018 itu saya bolak-balik rumah sakit karena stroke, dan pada tahun 2019 di bulan Juni itu saya masuk rumah sakit dan seminggu kemudian dia masuk ICU. Setelah itu Tuhan berkarya lewat situ. Tanggal 27 Juli lagu pertama tercipta. Lagunya Ku Percaya Mujizat, bisa didengarkan lewat di CD ini atau di YouTube atau di Spotify. Ya, lagu yang pertama ini, yang Ku Percaya Mujizat ini, yang benar-benar menurut saya itu lagu yang sangat menguatkan. Nah, di lagu Mujizat ini ada nggak sih Mas, misalnya ini kan udah cukup lama ya yang Mas melakukan seperti yang biasa lagi dengan kesibukan Mas sekarang berbisnis ya? Iya, ada bisnis. Ada nggak sih mengingatkan kenangan lagu ini setelah melihat silsilah lama sedih ya? Kalau untuk bicara sedih nih sekarang jujur aja, kalau boleh nangis. Tapi saya mencoba untuk itu ya, mencoba untuk tegar karena sudah 2 tahun. Jujur aja Tuhan memberikan saya kesempatan untuk saya keliling gereja-gereja mulai kemarin bulan Mei atau Juni, karena Tuhan tahu saya udah gak nangis lagi gitu. Saya mengingat, dibilang sedih ya, tapi mau sampai kapan sedih, karena di sana dia juga sudah bahagia, ya kan. Tapi di sini untuk sekedar mengingat, sedih kadang-kadang ya, kangen banget. Tapi sekali lagi ya, itu yang membuat kekuatan buat kita gitu, kekuatan buat saya. Saya tidak bicara untuk semata-mata hanya untuk almarhumah, tapi memang Tuhan kasih ini mungkin untuk saya menghiburan buat saya pribadi. Karena waktu itu sempat pulang dari rumah sakit, sempat pulang 7 bulan di rumah. Jadi pada waktu 7 bulan di rumah dia sebelum mengembuskan nafas terakhir, dia sempat ada dengar 2 lagu di sini yang sudah direkam dan direkam di di studio rekaman. Jadi dia senang dengerin lagu saya gitu. Jadi Tuhan bicara lewat lagu. Semoga kisah saya ini bisa menjadi berkat buat orang-orang di sekitar saya, atau yang mendengarkan, atau yang melihat. Bukan hanya untuk saya, tapi untuk semua orang. Saya juga tidak berbicara untuk agama tertentu, tidak. Tapi semua agama boleh mendengar. Dan semoga lagu saya bisa menyentuh bukan saya atau bukan lagunya, tapi Tuhan sendiri yang ada di dalam lagu itu. Genrenya apa? Genrenya genre pop. Jadi kalau di kami ada praise and worship, artinya ada yang lagu lambat ataupun ada lagu yang untuk bersuka cita, ada semua di sini. Kalau syairnya itu berisi tentang apa? Syairnya berisi tentang ada yang lagu pertama mujizat, Ku Percaya Mujizat. Jadi mujizat itu bukan hanya kata orang, tapi mujizat itu kita bisa alamin sendiri, dan kita harus berdamai dengan keadaan kita. Jadi kadang-kadang menghadapi satu masalah, pasangan kita meninggal itu merupakan satu karya Tuhan yang 0, dia jatuh. Tapi lewat lagu ini orang bisa dikuatkan bahwa dengan kematian pasangan kita bukan menjadi kita lemah, bukan menjadi kita drop, tapi menjadikan kita lebih kuat untuk menghadapi kehidupan ke depan. Untuk rencana terdekat saya mengalir karena memang Tuhan kemarin bicara di waktu lebaran tahun 2022, saya harus bahasanya leaderin, mengelilingkan, memperkenalkan lagu ini ke gereja-gereja. Yang paling dekat itu saja, untuk Jabodetabek dan sekitarnya dulu.
Lagu ini kan Mas sudah masuk di baru 8 album ya? 8 lagu. 8 lagu ya? Iya. Nah, ini kan mau ditambahin lagi 2 jadi 10. Ya ada yang kemarin ada yang bicara, ada satu orang produser minta kalau bisa ditambahin lagi. Jadi mungkin new release kali ya, atau apa lah bahasanya, saya juga kurang ngerti ya. Mungkin tapi itu ya sementara ini dulu yang kita ajukan. Karena lagu di sini yang lagu yang pertama ini yang Ku Percaya Mujizat ini yang benar-benar menurut saya itu lagu yang sangat menguatkan. Yang jelas satu, saya dapat pesan dari Tuhan, bukan cuma lu yang dapat berkat, tapi tolong berbagikan berkat ini ke semua orang, bukan hanya semua gereja, ke semua orang. Itu PR-nya berat menurut saya. Tapi puji Tuhan dengan orang-orang yang saya temui saat ini, mereka benar-benar tidak, saya bilang, lintas agama, lintas kepercayaan, mohon dengarkan. Ini aja. Banyak nggak support tentang lagu Mujizat? Jujur aja support banyak, tapi yang kayak nggak percaya dan menghina juga banyak. Karena satu kesuksesan itu tidak mungkin diiringin oleh semua pujian. Satu kesuksesan itu diiringi dengan makian juga. Itu yang membuat pecut buat saya. Tapi yang jelas lagu ini ada bukan karena saya yang mau. Jadi dengan cacian mereka, dengan makian mereka, dengan cibiran mereka, zaman sekarang namanya apa, julid ya, dengan julitan mereka, ya bodoh amat. Yang penting jadi kan. Lu mau dengerin syukur, gak dengerin ya udah gitu kan, gitu aja. Hidup simpel, walaupun memang hidup gak simpel sih. Satu hal quote yang saya mau bagikan, semua yang kita lakukan adalah rencana Tuhan. Sehelai rambut kita pun jatuh atas seizin Tuhan. Kalau rambut itu jatuh tidak seizin Tuhan, rambut itu gak akan jatuh. Dan istri saya meninggal dalam keadaan baik, sudah sehat, sudah sembuh, dengan tiba-tiba dia buka mata, dan kemudian setelah 5 menit atau 10 menit dia tutup mata, nyaman banget. Dan saya tidak merasakan bahwa saya ada utang untuk ngurusin dia, tapi saya puji Tuhan, saya diberi kesempatan dari mulai dia pertama sakit hingga dia menutup mata. Saya selalu